Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Peter Asyir dengan NIM 020 11 28 23 28 173. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menceritakan ulang film berjudul Gi 2005. Gi merupakan film biografi Indonesia yang disutradarai oleh Riri Riza berdasarkan dari catatan tulisan seorang demonstran bernama Suho Gi. Film ini diproduksi oleh Miles Film. Film Gi berlatar belakang waktu antara 1956 sampai 1969, menceritakan tentang kisah hidup Suho Gi, pemuda Indonesia berketurunan Cina yang aktif melawan kesenang-wenangan pemerintah melalui tulisan-tulisan yang ia buat. Suho Gi memang sejak kecil memiliki kepekaan sosial terhadap budaya yang melampaui teman-teman sebayanya. Ia kerap kali tidak takut-takut menentang sesuatu yang salah dan memberitahu secara benar agar sesuatu menjadi lebih lurus. Kemudian, Gi juga mempunyai jiwa kesetiakawanan yang tinggi. Ia selalu menolong temannya dan selalu berusaha melindungi temannya itu ketika dimarahi oleh ibunya atau orang dewasa lainnya yang menurutnya tidak benar. Ketertarikan pada sastra dan bacaan membuatnya secara ilmiah untuk terus menulis, mencatat, dan meneliti apapun yang terjadi di sekelilingnya. Gi melihat segala sesuatu secara kritis dan berpikir kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Suho Gi juga tidak senang melihat kehidupan rakyat-rakyat Indonesia yang sering kali tertindas oleh kesewenang-wenangan pemerintah. Saat duduk di bangku SMA, Gi bahkan sempat menyanggah perkataan gurunya melalui cerita penerjemahan yang dianggap salah dalam penulisannya. Namun gurunya tetap kukuh akan pendapatnya dan pendiriannya. Dengan begitu, Suho Gi pun tetap meluruskan apa yang menurutnya benar. Akibatnya, kedekatan terhadap Suho Gi dan gurunya pun sedikit renggang sejak saat itu. Gurunya tersinggung akan perbuatan dari Suho Gi. Akhirnya nilai ulangan Suho Gi pun yang tadinya harusnya 9 dikurangi agar menjadi 8. Mulai sejak saat itu, timbullah rasa dendam Gi kepada gurunya. Gi menjadi lebih rajin lagi belajar, berusaha dan berjuang untuk memahami setiap materi yang ada. Sehingga dia dengan percaya diri pasti kali ini akan mendapatkan nilainya yang tinggi dan mendapat peringkat yang tinggi dalam sekolahnya. Namun sejalannya seiringnya waktu, Gi ternyata begitu kecewa karena dia setelah perjuangannya itu ternyata Gi hanya mendapat peringkat 3 dan peringkat 1 dan 2-nya ternyata adalah teman-teman yang memiliki relasi terhadap gurunya. Teman-teman itu merupakan keponakan dari gurunya. Namun Gi pun merasa makin kesal dan marah akan hal itu. Gi memprotes pada gurunya akan hal itu, namun gurunya tidak menggubris hal itu. Berjalannya waktu, Gi semakin dendam dan kesal kepada gurunya tersebut. Gi pun akhirnya membuntuti gurunya ketika ingin pulang ke rumahnya. Gi mengikuti gurunya dan tibalah ke rumah dari gurunya tersebut. Ternyata rumah gurunya itu tidaklah megah dan bagus. Rumahnya gurunya itu cukup kumuh dan terpencil. Bahkan bisa dibilang ternyata gurunya ini tidak berkecukupan. Oleh karena itu, Gi pun tersadar bahwa perbuatan dari gurunya tersebut terhadap Gi bukan dilakukan atas keinginan dari gurunya itu tersebut, tetapi karena gurunya itu pun melakukannya karena tuntutan dari pemimpin yang lebih tinggi jabatan dari gurunya tersebut. Berjalannya waktu, Gi pun tidak terlalu mengambil pusing tentang hal tersebut
dan mulai makin mempersiapkan dirinya untuk membenarkan apa yang salah dan terus melawan pemerintah yang terus sewenang-wenang. Gi tumbuh dengan suka berdiskusi, menulis, dan melawan kelaliman penguasa. Kekritisan Gi dalam mengkritik pemerintah disadari oleh seorang aktivis gerakan yang bernama Ben. Gerakan yang diikuti Ben tersebut dilakukan secara tersembunyi-sembunyi karena Ben takut gerakannya nanti akan tercium oleh pemerintah dan pemerintah akan menghambat dalam proses demonstrasi yang ingin dilakukan. Ben dipimpin oleh Sumitro yang memiliki ide yang sama. Ide perlawanan yang dimiliki oleh Ben dan Gi sama seperti Sumitro. Karena semangat pemberontakannya, Sumitro harus mengasingkan diri ke luar negeri. Ben pun mengajak Gi untuk bergabung dalam gerakan ini, meminta bantuannya ke dalam sebuah kampanye dan perserikatan untuk membangun fondasi opini untuk melawan pemerintah. Mereka berencana untuk membuat sebuah buku yang berisi oleh opini dan pendapat intelektual terhadap kesenangan pemerintah. Berjalannya waktu, Gi pun mendapat kesempatan untuk menghadap Presiden Soekarno sebagai delegasi pemuda-pemuda yang setuju terhadap asimilasi. Gi berpendapat bahwa Presiden Soekarno adalah lanjutan raja-raja tanah Jawa. Oleh karena itu, tindakannya Soekarno sama seperti raja-raja dahulu, yaitu beristri banyak dan seringkali mendirikan sebuah kekeratonan, termasuk pendidikan kekeratonan. Salah satu usaha Gi yang lain adalah ikut dalam senat. Gi membangun senat bersama temannya. Mereka membangun senat yang tidak pro kanan ataupun kiri. Mereka akan ingin bergerak membuat senat yang berisi tentang hal-hal yang netral tanpa ada kepentingan golongan lainnya. Senat sekaligus perkumpulan ini dibangun Gi atas keinginannya bersama temannya untuk melakukan hal yang mereka senangi, seperti menonton film dan pergi menjelajah alam, sekaligus mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang seringkali bertentangan dengan ideologi dan kepentingan rakyat. Kemudian berjalannya dengan waktu, Gi melihat bahwa Herman tidak membawa kepentingan agama dan golongan ataupun partai manapun dalam kepemimpinannya. Inilah yang menjadikannya kelebihan bagi Herman tersebut, dan Gi pun meminta Herman untuk menjadi pemimpin dalam senatnya itu. Gi pun terus bergabung dalam suatu organisasi hingga bergabung ke gerakan kepemimpinan yang dipimpin oleh Sumitro. Ia sempat membuat buku tulisan yang berjudul Gerakan Perubahan yang telah tersebar luas di publik. Walaupun ia menghormati Soekarno secara garis besar dan menyebutkan Soekarno sebagai founding father, tetapi dia merasa bahwa Soekarno itu memang berjasa dalam melepaskan Indonesia dari kolonialisme penjajahan. Namun ketika Soekarno memimpin, nyatanya masih banyak rakyat yang sengsara di bawah kepemimpinannya tersebut. Oleh karena itu, Gi merasa kepemimpinan generasi-generasi tua ini perlu digantikan, dan tugas generasi mudalah untuk membuat perubahan. Generasi muda harus memperbaiki sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh generasi tua. Bahkan generasi mudalah yang harus menentaskan korupsi-korupsi yang terjadi di generasi tua. Tindakan-tindakan Gi terus berlanjut untuk menentang kesenangan. Dia pun melakukan sebuah demonstrasi besar yang menyatukan semua persatuan mahasiswa yang tak melihat organisasi-organisasi latar belakang mereka. Awalnya mereka bergabung dalam suatu persatuan yang disebut sebagai KAMI,
yaitu Persatuan Mahasiswa yang tergabung dalam Universitas Indonesia. Mereka berdemo secara besar-besaran ke depan pemerintahan untuk menuntut masalah-masalah agar segera diperbaiki. Dalam hal ini terjadi karena pemerintahan yang sudah semakin kacau dan bobrok ini. Berjalannya pemerintahan Soekarno ini memiliki masalah dengan ABRI. Tepatnya karena Soekarno bergabung dalam fraksi yang pro terhadap PKI dan ideologi komunis. Sedangkan ABRI adalah golongan yang bertentangan dengan PKI dan komunis. Mereka semakin bertentangan dan bermusuhan. Dan Soekarno dalam konflik ini mencoba lepas dan menghilangkan pandangan-pandangan buruk, stigma buruk masyarakat tentang PKI dan komunis. Langkah yang dilakukan Soekarno diceritakan sedikit cukup keji, yaitu meningkatkan harga bahan-bahan pokok agar masyarakat Indonesia tidak lagi meminta penghilangan dan penghapusan PKI, tetapi masyarakat Indonesia hanya fokus untuk mengisi perutnya sendiri terhadap bahan-bahan pokok yang mulai meninggi. Dan dalam posisi ini, ABRI akan semakin terjepit karena ABRI akan semakin bingung mengambil keputusan. Jika ABRI bergerak untuk menuntaskan masalah ini, maka rakyat pun akan semakin protes karena terdapat kepentingan yang keurgensian yang lebih penting pada hal ini, yaitu menuntaskan dulu masalah ekonomi pada bahan-bahan pokok ini. Namun jika tidak bergerak, ABRI pun akan menjadi salah karena PKI pun akan semakin merajalela dan ideologi komunis akan menyebar semakin luas. Akhirnya kondisi ini pun semakin membingungkan karena dalam posisi ini ABRI tidak bisa bertindak apa-apa, bahkan masyarakat pun semakin bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah berpikir jalan keluarnya haruslah mahasiswa yang turun. Mahasiswa pun turun ke jalanan melakukan demonstran untuk melakukan tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan ini disebut dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Tuntutan yang pertama adalah menghapuskan PKI. Dan tuntutan yang kedua adalah bersihkan parlemen dan organisasi pemerintahan dari unsur-unsur PKI dan komunis. Lalu tuntutan yang ketiga adalah menurunkan harga bahan pokok. Demonstrasi dilakukan oleh GI dengan mahasiswa dengan begitu semangat. Mereka melakukan demonstrasi secara besar-besaran berkumpul ke depan pemerintahan Indonesia. Lalu gerakan ini pun tidak dilakukan hanya secara verbal datang langsung saja, tapi juga dilakukan melalui media lain, yaitu GI berusaha untuk menyiarkan suara dan pendapatnya melalui radio. Dia ingin berbicara kepada masyarakat lebih luas dan membuka pikiran masyarakat akan bahayanya PKI dan komunis. Lalu seiring berjalannya waktu, tuntutan-tuntutan telah dilayangkan, demonstrasi telah dilakukan, dan ini pun membuahkan hasil. Akhirnya GI pun mendapat kemajuan dengan cara bertemu langsung dengan menteri dan memberikan sebuah kesepakatan kepada menteri yang akhirnya menteri itu tanda tangani. Dan diceritakan dalam video film GI ini, sang menteri itu dapat dibawa ke kumpulan masyarakat dan diolok-olok dan dimarahi secara langsung. Seiring berjalannya waktu, masalah ini pun sedikit demi sedikit mulai tertutupi dan dianggap sudah semakin selesai. Namun ternyata
muncullah sebuah berita baru, yaitu ternyata Soekarno memberikan sebuah respon yang tidak disenangi oleh setiap orang pada saat itu, karena Soekarno memang mengubah yang awalnya demokrasi terpimpin tadi menjadi demokrasi parlementer. Dan sistem demokrasi parlementer ini ternyata tidak menghapuskan PKI dan bahkan organisasi-organisasi pemerintahannya secara terang-terangan menunjukkan unsur-unsur PKI di dalamnya. Bahkan harga bahan pokok pun sama sekali tidak diturunkan oleh Soekarno. Dan hal ini membuat Gi marah beserta mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mereka melakukan demonstrasi kembali ke gedung pemerintahan, namun kali ini sedikit lebih anarkis dan lebih kasar. Lalu setelah demonstrasi yang terus berjalan seiring waktu, muncullah sebuah berita yang mengatakan sebuah alih fungsi memerintahkan bahwa memberikan sebuah kewenangan kepada Soeharto untuk memimpin bangsa Indonesia. Jadi pada kondisi ini terjadi dualisme pemerintahan, di mana memang presidennya tetaplah Soekarno, tapi pengambil keputusan dan kewenangan ini dikeluarkan oleh Soeharto. Dan hal ini cukup menjadi membingungkan bagi masyarakat Indonesia. Berjalannya waktu, akhirnya tepat 11 Maret terjadilah super semar surat perintah 11 Maret pemindahan alih fungsi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Jadi pemerintahan sepenuhnya pada akhirnya diserahkan kepada Soeharto dan Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kabar ini menjadi sedikit angin segar bagi Gi dan masyarakat lainnya pada saat itu. Berjalannya waktu diceritakan ternyata Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini tidak sebaik yang dipikirkan. Korupsi mulai terdeteksi dan beberapa terjadi tangkap tangan korupsi dalam pemerintahan Orde Baru ini. Dan pada hal ini Gi pun sedikit sedih dan mulai melayangkan protes-protesnya terhadap kepemimpinan yang sama buruk, bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Gi menuliskan semua keluh kesahnya, semua kekesalannya dalam sebuah suratan koran pada saat itu, lalu kemudian diedarkan. Gi protes akan beberapa kebijakan-kebijakan yang dinilai cukup sewenang-wenang. Kemudian dalam hal ini ternyata tulisan-tulisan Gi pun didengar dan dibaca oleh pihak pemerintah, dan pemerintah menganggap ini sebagai sebuah ancaman atau tindakan yang berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah pun mulai melakukan tindakan yang cukup lebih dalam lagi terhadap Gi. Mereka mulai memata-matai Gi ketika pulang. Bahkan beberapa tindakan-tindakan percobaan pembunuhan kerap dilakukan untuk Gi. Bahkan pada sebuah titik, akhirnya Gi pun mendapat sebuah ancaman yang dituliskan dalam sebuah kertas yang bertuliskan bahwa Cina tambah PKI sama dengan mati. Gi pun cukup terusik dengan ancaman ini. Gi menghadap pada temannya Ben tadi yang sekarang sudah memiliki pegangan dalam pemerintahan sendiri tentang hal tersebut. Namun ternyata respon dari Ben tidaklah seperti yang dipikirkan Gi. Ben justru mempersalahkan Gi karena Gi terlalu banyak bicara. Gi terlalu keras dalam bicara sehingga musuh-musuh pun tercipta. Mendengar hal ini, Gi tidak semerta-merta terima dengan pernyataan dari Ben. Gi ini berkata bahwa berdirinya Orde Baru dengan turunnya Soekarno ini merupakan
tindakan yang terjadi karena juga perbuatan dari Gi. Jadi Gi juga merasa bersalah ketika Orde Baru sama buruknya bakal lebih buruk daripada Orde yang lama. Ini juga Gi pun merasa ini sebagai tanggung jawabnya juga untuk memperbaikinya. Namun hingga akhirnya Ben tidak menggubris perkataan Gi dan waktu pun terus berlanjut. Waktu terus berlanjut, orang-orang di sekitar Gi nampak sedikit terancam terhadap kehadiran Gi. Mungkin mereka juga takut jika perbuatan-perbuatan Gi ini melawan pemerintah ini akan berefek pada mereka. Dibuktikan dengan pacarnya pada saat itu dan pihak keluarganya cukup memberikan jarak yang lebih dengan Gi. Mereka tidak mau lagi berhubungan dengan Gi tepat setelah Gi memiliki masalah terhadap pemerintahan pada saat itu. Hal ini membuat Gi semakin depresi dan bingung karena dia merasa tidak ada lagi orang yang mendukung dan mensupportnya. Karena dalam perjuangannya, orang tuanya sendiri, tepatnya ibunya tidak mendukung perbuatan dan tindakan Gi karena ibunya merasa bahwa tindakan Gi tidaklah penting, dan pacarnya serta keluarga pacarnya merasa bahwa Gi ini merupakan ancaman bagi mereka, sehingga Gi merasa terasingkan dan tidak memiliki tempat lagi untuk berlari. Dalam hal ini, Gi pun mulai menaiki gunung. Dia melakukan apa yang disenanginya. Dia mendaki gunung yang tinggi, dan sampai di atas dia pun merenung setelah semuanya terjadi. Ternyata hanyalah gunung dan alamlah yang mau menerima segala hal yang terjadi pada dirinya. Dia pun mulai teringat lagi asal muasal mengapa dia menjadi suka gunung dan alam, dan itu pun mengingatkannya kepada Han. Ternyata karena Han lah yang memperkenalkannya pada pantai, gunung, dan alam, sehingga dia menjadi senang akan itu. Dan berbicara tentang Han, sebenarnya dalam beberapa cerita sebelumnya, Han itu merupakan anggota PKI. Han tergabung menjadi anggota PKI, dan pada zaman pemerintahan Soeharto, tentu saja segala anggota PKI, bahkan orang-orang yang terduga PKI, ditangkap dan disekap. Keluarga-keluarga yang berhubungan dengan PKI juga ditangkap dan diasingkan selama 2 tahun. Sedangkan orang yang betul-betul anggota dari PKI yang sudah teridentifikasi orang-orang PKI, mereka semua ditahan dan disiksa sampai mereka sendiri meminta untuk dibunuh. Itu memang merupakan sesuatu yang begitu mengerikan, karena itu bukan hanya terjadi kepada laki-laki tetapi juga pada perempuan. Tidak hanya terjadi pada orang tua tetapi juga pada orang muda. Dan orang-orang perempuan yang memiliki hubungan dengan PKI pun secara terang-terangan diperkosa oleh pemimpin-pemimpin partai pemerintahan pada saat itu sebagai contoh buruk terhadap PKI. Ini memang cukup memilukan dan mengerikan. Lanjut cerita, kembali kepada masa Gi menaiki gunung. Dia pun teringat terhadap Han yang merupakan teman dekatnya, sahabat dekatnya dalam masa kecilnya itu lah yang membawa dia menjadi suka alam dan suka gunung. Dan Han sebenarnya dalam posisi itu telah meninggal, karena dibunuh di pantai, tepat adalah yang merupakan tempat kesukaan bagi si Han, yaitu pantai. Gi pun di sini tetap teringat pada saat menaiki gunung. Gi teringat kenangan-kenangan yang dia ciptakan kepada temannya Han, dan dia juga teringat kepada kenangan-kenangan yang dia ciptakan bersama teman-temannya mahasiswa yang tergabung dalam serikat yang dinamai Gemapala, yang aktivitas mereka di gunung dan di alam menjadi ingatan yang membekas pada Gi, hingga diceritakan di akhir hidupnya
sebelum akhir hidupnya, Gi pun meninggal pada bulan Desember di pangkuan sahabatnya. Gi meninggal di pangkuan sahabatnya, dan sebelum dia meninggal, dia menitipkan sebuah pesan kepada kawannya Ira yang pada saat itu juga berorganisasi sebagai anggota Gemapala. Mendapatkan surat dari Gi. Surat itu bertuliskan tentang pesan dan isi hati dari Gi. Gi merasa cukup sedih karena akhirnya harus berpisah bersama teman-temannya, dan ia cukup sedih karena pada akhirnya dia dan Ira hanya sebatas teman seperjuangan dan teman seorganisasi. Namun hal itu juga menjadi sebuah keberuntungan bagi Gi, karena Gi pada akhirnya merasa tidak perlu memiliki beban yang lebih pada saat melepas mereka saat ingin pergi ke dunia lain. Singkat cerita, sebelum kematian Gi, Gi juga berpesan. Dia berpesan bahwa orang paling beruntung adalah orang yang mati ketika orang itu baru dilahirkan, dan orang beruntung yang kedua adalah mereka yang mati dalam kondisi muda. Lalu orang yang paling menderita adalah orang yang meninggal pada masa tuanya. Hal ini dimaksudkan karena melihat dari dirinya sendiri, dia dari masa muda hingga masa tua hidup dalam pergolakan pemerintahan yang tidak benar dan sewenang-wenang. Pergolakan pemerintah ini terus menyiksanya hingga pada akhir hidupnya. Oleh karena itulah kata-kata ini menggambarkan kehidupan Gi. Diceritakan dalam akhir-akhir film bahwa Orde Baru pada akhirnya runtuh karena demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Namun setelah runtuhnya Orde Baru, sebenarnya pergolakan kepentingan dalam pemerintah, kepentingan agama, kepentingan suku masih belum bisa lepas dalam pemerintahan ini. Pada akhir film masih banyak PR-PR yang perlu dibenahi dalam pemerintahan. Dan menurut saya tugas kita lah, generasi muda ini, generasi penerus bangsa yang katanya adalah generasi agen-agen perubahan ini, haruslah membuat perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam pemerintah dan lingkup-lingkup sektor yang berketerkaitan lainnya. Baiklah, nampaknya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ringkasan gambaran cerita Gi pada 2005 ini. Kiranya jika ada salah kata dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.